Ruang Dewa Bela Diri, bab 906 sampai dengan 910. Bab 906 bukan karena dia terlalu lemah, tapi karena Ye Xiwen terlalu kuat. Baru pada saat itulah semua orang benar-benar mengerti mengapa Ye Xiwen bersikeras menyuruh Cai Jianben turun. Ternyata dia menunggunya di sini. Baru saja, bukankah Cai Jianben bersikeras mengatakan bahwa Ye Xiwen dengan sengaja menyebabkan kerugian? Sekarang Ye Xiwen akan menggunakan fakta yang tak terbantahkan untuk menunjukkan kepadanya apa sebenarnya bahaya yang disengaja. Mereka akan memukulmu begitu parahnya sehingga kamu tidak akan mampu melawan. Inilah gaya Ye Xiwen. Dia tak akan buang-buang waktu dengan kata-kata. Dia akan menghajarmu sampai kau tak bisa berkata-kata lagi. Mendengar kata-kata Ye Xiwen, Cai Jianben, yang sudah terluka parah, memuntahkan seteguk darah. Ia sangat frustrasi. Meskipun lukanya parah, itu bukan masalah besar dan bisa diobati. Namun, pukulan psikologis ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari apapun yang terjadi. Ini tidak mungkin, kata Cai Jianben tak percaya. Bukan hanya karena Ye Xiwen mengalahkannya, tetapi juga karena Ye Xiwen benar-benar membakar jiwa binatang di pedang jiwa binatangnya menjadi tumpukan abu. Jiwa buasnya telah ditempa dan dimurnikan melalui berbagai cobaan. Berbagai teknik rahasianya adalah kartu trufnya. Bahkan seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh alam transenden pun bisa terluka parah jika tidak berhati-hati. Itulah teknik rahasia pamungkasnya. Tanpa diduga, Ye Xiwen membakarnya menjadi abu, yang berarti pedang jiwa binatang miliknya hancur total. Ia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menempanya, tetapi sekarang pedang itu berada di tangan Ye Xiwen dan hancur. Ye Xiwen bahkan tidak meliriknya. Api yang ia nyalakan sebelumnya jelas bukan api biasa. Jika itu hanya api biasa, mungkin tidak akan mampu melukai jiwa buas itu. Maka ia langsung melepaskan api aneh yang telah ia padamkan beberapa waktu lalu. Meski hanya sedikit, api itu tetap membakar seluruh jiwa binatang itu hingga menjadi abu. Ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen menggunakan api aneh setelah menaklukkannya, dan ia agak terkejut dengan kekuatannya yang mengerikan. Sebenarnya, ia sudah bersiap. Jika api aneh itu tidak dapat mengalahkan binatang buas ini, tentu saja ia punya cara lain. Meskipun kartu truf Cai Jianben sangat tangguh, bukan berarti tanpa tindakan balasan bagi Ye Xiwen. Di tengah tatapan kaget penonton, Ye Xiwen kembali ke tempat duduknya. Bai Hanmo, yang berdiri di sampingnya, berteriak penuh semangat. Bagus sekali. Beri orang ini pelajaran dan lihat apakah dia berani bersikap sombong lagi. Menghadapi kemenangan Ye Xiwen pada akhirnya, semua orang saling memandang. Tak bisa berkata-kata. Hasil ini sudah diduga sekaligus tak terduga. Awalnya mereka mengira kemenangan Ye Xiwen, mengingat fisiknya yang superior, sudah pasti. Namun, bahkan setelah Cai Jianben melepaskan jiwa buasnya, ia tetap dikalahkan oleh Ye Xiwen. Hal ini membuat mereka sulit untuk menerimanya begitu saja. Di panggung tinggi, Yao Qian melirik Cai Jianben, yang sama sekali tidak bisa bergerak, dan berkata, Ye Xiwen memenangkan ronde ini. Kedua bersaudara itu, Cai Jianben dan Cai Jianming, secara alami dibawa pergi oleh seorang pelayan untuk beristirahat. Meskipun tinju dan tendangan dikatakan sulit diprediksi, pada kenyataannya, karena itu hanya pertarungan persahabatan, mereka jarang menggunakan kekerasan yang berlebihan. Pertandingan-pertandingan sebelumnya sebagian besar terbatas pada pertikaian kecil. Bahkan ketika beberapa pemain kehilangan kendali dan melukai lawan mereka, cederanya minimal, karena tidak ada perseteruan hidup mati, dan tidak ada pihak yang bertarung habis-habisan. Namun, entah itu Ye Xiwen dan Cai Jianming atau Ye Xiwen dan Cai Jianben, mereka semua bertarung sampai mati, tanpa ampun sejak awal dan saling memaksa untuk menunjukkan kartu truf mereka. Ini benar-benar pertarungan hidup mati yang luar biasa. Bukan hanya pedang jiwa binatang milik Cai Jianben dan kekuatan tersembunyinya yang mengejutkan semua orang. Api misterius milik Ye Xiwen, yang mampu membakar jiwa binatang hidup-hidup, juga menarik banyak perhatian. Kau harus mengerti bahwa ini bukan hal biasa. Meskipun roh primordial adalah yang paling rentan, itu dalam keadaan normal.
Jiwa-jiwa binatang dalam pedang jiwa binatang ini telah ditempa berkali-kali dan sangat sulit untuk dilukai. Apalagi dibakar hidup-hidup seperti ini. Hal ini membuat banyak orang penasaran dengan api Ye Xiwen. Api macam apa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Hanya Yao Qian, Qidong, dan Peri Cilei yang samar-samar merasa bahwa api ungu itu agak familiar. Tetapi hanya itu yang mereka rasakan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa api ini adalah api yang sama yang telah menyelimuti seluruh rumah abadi hari itu. Namun, itu hanya terlihat agak familiar, dan saya tidak akan pernah berpikir ke arah itu, karena itu akan terlalu mengerikan. Ye Xiwen tidak hanya tidak terbakar sampai mati, tetapi ia bahkan berhasil memadamkan api aneh itu, yang sungguh tak terbayangkan. Ye Xiwen menang dengan tegas dan bersih, tanpa keraguan atau ambiguitas, sehingga tidak ada yang bisa menyalahkannya. Dia menang dengan adil dan jujur. Itu saja, sangat sederhana. Hal ini juga membuat banyak ahli yang bersemangat enggan maju. Itulah sebabnya Ye Xiwen kembali ke tempat duduknya, karena hanya segelintir orang di puncak klasemen yang berani menantangnya saat ini. Terutama Peri Cilei, yang wajahnya yang cantik berubah dingin. Raut enggan melintas di matanya. Kemajuan Ye Xiwen sungguh di luar dugaannya. Saat pertama kali melihat Ye Xiwen, ia hanya merasa Ye Xiwen agak luar biasa. Tapi hanya itu saja. Ia hanya merasa kultivasi fisiknya tidak dangkal. Namun, ketika ia bertemu Ye Xiwen lagi, ia dikalahkan dan dilarikan oleh Ye Xiwen. Jika ia tidak berlari cepat, ia hampir kehilangan nyawanya di tangan Ye Xiwen. Ketiga kalinya, ketika kultivasinya sudah sangat meningkat dan dia pikir dia pasti bisa menghadapi Ye Xiwen, dia menyaksikan adegan yang bahkan lebih mengerikan. Buaya Ying, yang bahkan lebih kuat darinya, benar-benar dibunuh oleh Ye Xiwen. Keempat kalinya, kali ini, dia hampir putus asa untuk membalas dendam sendiri. Semua orang tahu bahwa terlepas dari bagaimana pertemuan ini berakhir, atau seberapa banyak orang yang tampil baik, akan sulit untuk melampaui Ye Xiwen. Kekuatan Ye Xiwen mungkin cukup untuk menembus 100 besar. Pemain terbaik lainnya dalam daftar 100 teratas. Awalnya, banyak orang memandang rendah Bai Hanmo karena Ye Xiwen di sisinya. Seperti kata pepatah, burung yang sama bulunya akan berkumpul bersama. Namun kini, banyak orang mengagumi Bai Hanmo karena kekuatan Ye Xiwen yang mengerikan. Lagi-lagi karena alasan yang sama. Ini jelas merupakan contoh klasik seseorang yang tetap diam sampai saat mereka berbicara, lalu melakukan debut yang menakjubkan. Tanpa kemunculan tiba-tiba Ye Xiwen sebagai kuda hitam, seluruh pertemuan kembali normal. Para master muda ini pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan aksi mereka. Jika mereka mampu tampil baik, mereka akan segera menjadi terkenal di seluruh wilayah laut dan membangun reputasi yang gemilang. Namun, setelah dua pertempuran sebelumnya antara Ye Xiwen dan Cai Jianming serta Cai Jianben, pertempuran-pertempuran berikutnya tentu saja jauh kurang menarik bagi semua orang. Baik intensitas maupun keseruan kedua pertempuran itu tidak dapat dibandingkan. Namun, semua orang tetap bersemangat. Pertama, meskipun pertempuran ini jauh lebih lemah daripada handu milik Ye Xiwen, mereka masih bisa mendapatkan banyak manfaat. Kedua, selain Cai Jianming dan Cai Jianben bersaudara serta Ye Xiwen, masih banyak ahli di atas ketua yang belum muncul. Semua orang berharap untuk menyaksikan pertarungan yang lebih seru. Setelah lebih dari selusin pertandingan, Bi Hanhai turun dari panggung. Meskipun ia tampak kalah di depan Bai Hanmo dan Ye Xiwen, yang membuat banyak orang diam-diam tertawa. Mereka menganggapnya hanya anak manja biasa. Namun ketika ia benar-benar melangkah ke lapangan, banyak orang yang tercengang. Lawan pertamanya adalah seorang master muda di alam transenden tingkat ketiga, yang dianggap paling unggul di antara para master muda lainnya. Namun, ia sama sekali bukan tandingannya, dan hancur total hanya dengan satu gerakan. Lawan kedua adalah seorang master di tingkat keempat alam transenden. Tepat ketika semua orang mengira akan ada pertempuran yang sulit, ia dikalahkan dalam satu gerakan. Lawan ketiga sudah berada di puncak alam transenden tingkat keempat, hanya sedikit lagi dari tingkat kelima. Selain murid-murid utama, ia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas.
tetapi ia tetap tak mampu bertahan satu langkah pun melawannya. Dia mengalahkan 3 orang berturut-turut dengan satu gerakan, yang membuat semua orang menyadari bahwa anak yang baru saja mengalami kemunduran berulang kali ini juga merupakan orang yang kejam dan licik. Jelas bukan orang baik, tetapi dia benar-benar mengalami kemunduran di depan Bai Hanmo. Ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Jika dibandingkan, bukankah kekuatan Bai Hanmo bisa dikatakan lebih mengerikan? Mereka telah menyaksikan kekuatan Ye Siwen. Dan meskipun Bai Hanmo tidak bergerak, hal itu terungkap secara halus melalui Laut Biru. Satu demi satu kuda hitam. Begitu banyak kuda hitam akhir-akhir ini. Banyak orang mungkin belum pernah melihat begitu banyak kuda hitam sepanjang hidup mereka. Dan ini bukanlah kuda hitam biasa, melainkan kuda hitam yang paling menonjol di antara kuda hitam. Semua orang akhirnya mengerti bahwa bukan Cai Jianben tidak kuat, melainkan Ye Siwen yang terlalu kuat. Itulah sebabnya dia dikalahkan oleh Ye Siwen. Di saat yang sama, mereka juga diam-diam bersemangat. Jika mereka bisa melihat kuda hitam ini di Pulau Yangzhou saja, bagaimana dengan tempat lain? Jelas, persaingan untuk 100 teratas jauh lebih ketat dari sebelumnya. Melihat semua orang terdiam dan tak seorang pun berani menantangnya, Bi Hanhai kembali ke tempat duduknya dengan penuh kemenangan. Ia merasa sangat tertekan di hadapan Bai Hanmo dan Ye Siwen. Dan kini ia akhirnya bisa merasakan kemenangan. Bab 972 Wanita Cantik Berbenturan. Setelah Bi Hanhai, para ahli teratas bergantian berkompetisi. Dan seperti Bi Hanhai, mereka semua dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Hal ini benar-benar membuat semua orang menyadari bahwa kesenjangan besar antara mereka dan 100 pakar teratas dalam daftar itu jelas bukan sekadar perbedaan kecil. Bahkan yang terlemah di antara mereka, Peri Guntur Merah, berhasil mengalahkan lawannya dengan keuntungan besar. Mereka mungkin merupakan orang-orang jenius yang tersohor di berbagai tempat, tetapi di sini, mereka hanya bisa menjadi penonton, menyaksikan segelintir orang di atas sana bersinar dengan cahaya cemerlang mereka yang tak tertandingi. Setelah semua murid utama melancarkan gerakan mereka, Yao Qian akhirnya tak kuasa menahan diri dan melancarkan gerakannya sendiri. Lawannya adalah seorang master di alam transenden tingkat kelima yang selama ini menyembunyikan kekuatannya. Tetapi ia tak mampu menahan lebih dari beberapa gerakan sebelum akhirnya dikalahkan sepenuhnya oleh Yao Qian. Meskipun dia hanya melakukan satu gerakan, itu sudah cukup bagi semua orang. Kekuatan Yao Qian tetap tak terduga. Saudari Yao, aku ingin meminta nasihatmu. Bagaimana, menurutmu, pada saat ini, Peri Cilei akhirnya bergerak. Dan lawan yang ingin ditantangnya tak lain adalah Yao Qian. Semua orang langsung heboh. Yao Qian dan Peri Cilei sama-sama wanita cantik ternama di Pulau Yangzhou, dengan banyak pendukung di pulau itu. Mereka bahkan sering berselisih tentang siapa wanita tercantik di Pulau Yangzhou. Namun, bisa dibilang mereka masing-masing memiliki selera estetika masing-masing, dan tak satu pun bisa sepenuhnya mengalahkan yang lain. Dalam hal kultivasi, Yao Qian selalu unggul jauh di atas Peri Cilei, tetapi Peri Cilei tak pernah tertinggal dari Yao Qian. Seolah-olah mereka sedang merajuk, jika yang satu berkembang, yang lain pasti akan berkembang pula. Oleh karena itu, kekuatan sejati kedua belah pihak belum sepenuhnya terungkap. Kini, Peri Crimson Thunder jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi wajar saja jika ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keadilan dan merebut kembali kehormatannya. Peri Petir Merah Tua menatap Yao Qian dengan sedikit provokasi. Yao Qian hanya tersenyum dan berkata, tentu saja bagus. Selagi dia berbicara, dia bergerak seakan-akan melangkah di atas air, mendarat langsung di arena. Kemudian, Peri Crimson Thunder menerjang turun tanpa ragu. Ia langsung menangkap sambaran petir raksasa dari langit dan menyambarnya ke arah Yao Qian. Kilatan petir, bagaikan guntur, menyambar langit dan menyambar Yao Qian. Namun, Yao Qian tetap tenang. Meskipun serangan itu terkesan seperti serangan mendadak, sebagai dua wanita cantik dari Pulau Yangzhou, mereka sangat mengenal satu sama lain, dan ia tetap tenang menghadapi serangan ini. Tangan pucatnya langsung terulur. Dia membungkus dirinya dengan lapisan sarung tangan perak polos dan menangkap sambaran petir di tempat. Kilatan petir yang sanggup membelah gunung itu berhasil dipadamkannya tanpa usaha sedikit pun,
Gerakannya sederhana bagai air mengalir. Tak lama kemudian, peri petir merah tua melancarkan serangan telapak tangan secepat kilat, disertai suara guntur yang samar. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, serangan itu telah mencapai Yao Qian. Memanfaatkan momen ketika Yao Qian tersambar petir, ia akhirnya bergerak. Meskipun keduanya telah menjadi rival selama puluhan tahun, baru kali ini mereka benar-benar berselisih. Reaksi Yao Qian cepat. Dalam sekejap, ia mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan dengan momentum yang tak tertandingi dan mengerikan. Ledakan. Kedua tangan putih kecil mereka bertabrakan dengan keras di udara. Kekuatan tinju mereka dan hembusan angin dari telapak tangan mereka beradu. Kekuatan mengerikan mereka saling menghancurkan. Terpusat di titik tumbukan, gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Suara mendesis, disertai percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah. Langkah mendadak ini benar-benar mengubah ekspresi banyak orang, terutama mereka yang tidak mengenal peri Cilei dan Yao Qian. Mereka mengenal keduanya karena kecantikan mereka yang tak tertandingi. Jika tidak, banyak ahli wanita di generasi muda. Jadi mengapa hanya mereka berdua yang dikenal sebagai si kembar cantik Pulau Yangzhou? Salah satu alasan utamanya adalah kecantikan mereka yang jauh melampaui kecantikan orang lain. Kesan banyak orang terhadap mereka hanyalah kecantikan mereka yang tak tertandingi. Tetapi gerakan ini benar-benar mengubah kesan mereka. Kekuatan mereka tidak hanya tidak lebih lemah dari mereka, tetapi bahkan lebih kuat dari mereka. Dan sama sekali tidak kalah dengan gerakan Bihan Hai yang mengejutkan semua orang. Peri petir merah tua ini pasti menggunakan teknik andalan geng petir merah tua, sebuah seni bela diri tingkat tinggi tingkat manusia, yaitu telapak petir suci laut pemakaman. Konon, ketika teknik telapak tangan ini dikuasai hingga puncaknya, ia dapat menguapkan seluruh lautan hanya dengan satu tebasan telapak tangan, mengubahnya menjadi lautan petir. Seorang ahli yang berpengetahuan luas langsung mengenali serangkaian teknik bela diri dari geng petir merah. Perlu dikatakan bahwa serangkaian keterampilan unik ini memainkan peran penting dalam kemampuan geng petir merah untuk mendapatkan pijakan di Pulau Yangzhou. Aku tidak menyangka peri petir merah tua akan langsung menggunakan telapak guntur suci laut pemakaman. Dia benar-benar tidak menahan diri. Namun, tinju pemecah kaisar brokat sutra milik peri Yao juga bukan teknik biasa. Ini akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Peri petir merah tua melancarkan serangan dahsyat lainnya. Ia sangat kesal karena mampu mengalahkan rival lamanya selama bertahun-tahun. Seketika, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gumpalan petir yang jatuh dari langit, menelan Yao Qian sepenuhnya. Peri petir merah tua telah mencapai tingkat penguasaan yang sangat tinggi atas telapak guntur suci laut pemakaman. Ia telah berlatih seni bela diri ini sejak kecil, dan dengan bakatnya, ia telah mencapai tingkat yang mengerikan di usia yang sangat muda. Pada saat ini, menghadapi serangan dari peri Cilei, Yao Qian dengan tenang melayangkan pukulan satu demi satu. Setiap pukulan mungkin tampak memiliki kekuatan yang kecil, tetapi gelombang kejut yang dihasilkannya dapat dengan mudah menghancurkan petir yang jatuh. Petir yang memenuhi langit sama sekali tidak mampu melukai Yao Qian. Petir itu membentuk perisai pelindung terhadap teknik tinjunya, membuktikan bahwa ia benar-benar mahir dalam menyerang maupun bertahan. Yao Qian merasa sangat tenang. Seandainya setahun yang lalu, sebelum ia memasuki alam transenden tingkat ke-6, serangan seperti itu pasti cukup untuk membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Namun, sekarang setelah ia memasuki alam transenden tingkat ke-6, perspektifnya telah mengalami lompatan besar. Serangan dahsyat yang dilepaskan oleh peri Crimson Thunder tidak begitu menakutkan di matanya. Dia bisa mengatasinya dengan relatif mudah. Namun, peri Cilei tidak menyadari bahwa Yao Qian telah memasuki alam transenden tingkat ke-6 setahun yang lalu. Tepat ketika ia mengira telah menyusul Yao Qian, ia kembali tertinggal. Semua orang yang hadir merasakan pertarungan yang sengit. Hanya Ye Siwen yang tahu bahwa Yao Qian belum mengerahkan segenap kemampuannya. Ia tahu betul bahwa Yao Qian telah memasuki alam transenden tingkat ke-6 setahun yang lalu. Sekarang, ia mungkin telah mencapai puncak alam transenden tingkat ke-6. Ini bukan hal yang mustahil bagi raksasa seperti Kamar Dagang Yangzhou. Dengan kekayaannya yang melimpah,
Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya akan cukup untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang mengerikan dalam waktu singkat. Setelah menerobos serangan peri Crimson Thunder, Yao Qian dengan cepat beralih dari bertahan ke menyerang, sambil berteriak pelan. Sebuah peristiwa yang inovatif. Tinju di tangannya langsung berubah dari penampilannya yang halus sebelumnya. Tekanannya menguasai langit dan bumi. Rasanya benar-benar berbeda dari pukulan ringan dan lincah sebelumnya. Ia mengikuti jalur penggunaan kekuatan untuk mengatasi keterampilan. Peri petir merah tua langsung terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya untuk membela diri, menciptakan jaring petir raksasa di depannya yang menyelimuti dirinya. Situasinya berubah seketika, dengan keduanya berganti antara menyerang dan bertahan. Kedua belah pihak mengerahkan jurus pamungkas mereka, bertarung dengan sengit dan seimbang. Semua orang menyaksikan dengan takjub. Beberapa bahkan tak mampu mengimbangi gerakan mereka. Khususnya, serangan peri Cilei secepat kilat. Sementara Yao Qian, meskipun tidak semenakutkan peri Cilei, juga tidak kalah cepat. Satu gerakannya saja bisa menghancurkan area udara yang luas. Kecepatan dan irama sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Apakah itu kelincahan atau penggunaan kekuatan untuk mengatasi keterampilan? Semuanya berada di bawah kendalinya yang bebas. Pada saat ini, bahkan para ahli di atas tingkat kepala dapat melihat bahwa peri Cilei jelas mampu bertahan di hadapan Yao Qian. Meskipun Yao Qian tidak menunjukkan kekuatan yang melebihi level kelima alam transenden, ia terus menekan peri Cilei hanya dengan kemampuannya sendiri. Meskipun situasinya tampak berimbang, kekalahan peri Cilei sudah terlihat jelas. Terutama pria berkelas, Si Hongru, menghela napas pelan melihat pemandangan ini. Ternyata peri Cilei bukanlah tandingan Yao Qian. Terlebih lagi, dilihat dari situasi saat ini, perbedaan kekuatan mereka tidak hanya sedikit, tetapi mungkin sangat besar. Kalau tidak, Yao Qian pasti sudah agak kacau sekarang. Alih-alih setenang dan seseimbang sekarang. Sialan, secerca kebencian terpancar di mata peri petir merah tua. Bagaimana mungkin ia tidak merasakan apa yang bisa dilihat orang-orang di luar arena? Meskipun ia tidak dirugikan di permukaan, nyatanya, seluruh ritme permainan diambil alih oleh Yao Qian sedikit demi sedikit. Ia merasa sulit memahami mengapa ia ditindas habis-habisan oleh Yao Qian. Sepertinya kedua belah pihak berimbang, dan ia tidak merasakan keuntungan yang luar biasa dari Yao Qian, tetapi ia tidak bisa mengambil inisiatif. Tetapi dia juga tahu bahwa hal-hal tidak bisa terus seperti ini. Sama sekali tidak bisa terus seperti ini. Dia berteriak pelan, dan awan di langit langsung berubah hitam. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Bab 908 Kemenangan Sepele. Di bawah tarikan auranya, petir di seluruh dunia berkumpul menuju langit, membentuk naga-naga petir yang menciptakan lautan petir. Pemandangan yang menakjubkan seolah-olah langit dan bumi sedang mengamuk. Satu demi satu, naga-naga petir itu meraung dan menyerbu. Tetapi alih-alih menyerbu Yao Qian, mereka langsung menuju peri petir merah tua. Boom! Beberapa naga petir mendarat tepat di atas peri Crimson Lightning. Melingkarinya membentuk baju zirah petir bermotif naga. Dengan teriakan tajam, peri petir merah tua langsung menyerang Yao Qian, bergerak secepat kilat. Jika sebelumnya kecepatannya hanya secepat kilat, kini ia telah menjadi bola petir sungguhan. Peri petir merah tua diselimuti oleh bola petir dan langsung melancarkan serangan ke Yao Qian. Kecepatannya luar biasa cepat, selain kepala suku dan anak buahnya. Kebanyakan orang tidak lagi dapat melihat pergerakan peri Crimson Thunder dengan jelas. Menghadapi peri petir merah yang menyerang, Yao Qian tetap tenang dan langsung mengangkat tangannya. Seolah sudah merencanakannya, peri petir merah mendarat tepat di atasnya. Dengan suara bang yang keras, peri Cilei dan Yao Qian saling beradu telapak tangan. Energi mengerikan itu membentuk bola dan menyapu ke segala arah, disertai kilat dan guntur, sebelum meledak seketika. Kekuatan yang mengerikan. Mungkinkah ini kartu truf sejati peri Crimson Thunder? Kalau begitu, sungguh mengerikan. Melihat pemandangan ini, beberapa orang langsung ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat monster yang paling mengerikan. Menghadapi kekuatan petir seperti itu, rasanya sama mengerikannya dengan menghadapi langit. Namun,
Serangan seperti itu hanya membuat Yao Qian mundur beberapa langkah sebelum ia kembali seimbang. Peri Cilei terbelalak lebar, seolah tak menduganya. Serangan balik Yao Qian bahkan lebih cepat dari kilat, tanpa jeda sedikit pun, menyapu ke arah Peri Cilei dalam sekejap. Ledakan, tinju Yao Qian menghantam baju zirah berpola naga milik Peri Crimson Thunder, namun baju zirah itu tidak dapat bergerak sedikit pun. Haha, kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Melihat ini, Peri Petir Merah Tua tertawa terbahak-bahak. Melihat Yao Qian tidak bisa menggoyahkannya, semua kekhawatirannya lenyap. Hampir seketika, raungan naga raksasa keluar dari baju zirah berpola naga yang diserang, dan seekor naga petir meraung, mencoba menggigit Yao Qian hingga mati. Yao Qian hanya menyentuh tanah dengan jari kakinya, dan sosoknya langsung melayang, bagaikan peri di atas air. Namun, saat ini, ekspresinya tak lagi sesantai dan sebebas sebelumnya. Alisnya sedikit berkerut. Saat ini, kecuali ia mengungkapkan bahwa ia telah memasuki alam transenden tingkat ke-6, akan sulit untuk benar-benar menggoyahkan zirah bermotif naga di tubuh Peri Petir Merah Tua. Zirah itu hanyalah kombinasi serangan dan pertahanan, dan di bawah sengatan petir, kecepatannya sangat cepat. Ia praktis merupakan makhluk tanpa kelemahan. Meskipun dia tahu bahwa Peri Crimson Thunder tidak dapat mempertahankan kondisi ini terlalu lama, dia sama sekali tidak ingin menyeret pertempuran ke dalam ritme seperti itu. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Ye Siwen langsung mengerti apa yang dipikirkan Yao Qian. Alam transenden tingkat ke-6 adalah kartu trufnya, dan dia jelas tidak ingin menunjukkannya di depan orang lain. Melihat Yao Qian tak berdaya melawannya, Peri Cilei pun bersemangat dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Yao Qian. Serangan itu nyaris tak terlihat, dan dikombinasikan dengan kecepatannya saat ini, bagaikan kekuatan petir yang dahsyat, menelan Yao Qian sepenuhnya. Hari ini aku akan mengalahkanmu. Cibir Peri Crimson Thunder, energi sejatinya semakin melonjak, dan harapan untuk mengalahkan Yao Qian membuatnya sangat bersemangat. Bang! Yao Qian berhenti dan menghalangi gerakan Peri Petir Merah Tua. Awalnya, itu hanya satu gerakan, dan Peri Petir Merah Tua hendak melancarkan serangan lebih lanjut ketika Yao Qian bergerak. Tinju Kaisar Pemecah Ling Luo. Seketika, aliran energi sejati yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tinjunya, dan energi sejati ini mulai berputar liar di tinjunya, menciptakan spiral kekuatan mengerikan yang berputar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, tinjunya, bagaikan bor berkecepatan tinggi, mengeluarkan cahaya yang mengerikan. Boom! Tinjunya menghantam armor berpola naga milik Peri Crimson Thunder lagi, tapi tidak seperti sebelumnya. Seluruh kekuatannya tersebar di seluruh tinjunya, tidak menimbulkan ancaman berarti bagi armor berpola naga itu. Tapi sekarang berbeda, ia memusatkan seluruh tenaganya pada satu titik bor itu dan menghantamkannya ke baju zirah bermotif naganya. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengerikan menyapu, dan dua kekuatan yang sangat berbeda itu bertabrakan dengan keras. Namun, tinju Yao Qian tidak berhenti, dan menghantam tinju itu dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Kara, 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 pada baju zirah berpola naga, yang berpusat di titik di mana kekuatan esensi sejati Yao Qian yang bagaikan bor menyerang. Retakan yang menyerupai jaring laba-laba langsung muncul, menutupi seluruh baju zirah dengan rapat. Dor! Seluruh armor berpola naga hancur seketika, hancur berkeping-keping. Kecepatan Yao Qian tidak berkurang, dan dia meninju peri guntur merah tepat di dada. Puff! Peri Crimson Thunder memuntahkan seteguk darah, seolah-olah terkena pukulan berat, tubuhnya langsung terpental. Di matanya, ia masih tak percaya baju zirah bermotif naga kebanggaannya benar-benar hancur seperti ini. Zirah bermotif naganya menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tak berdaya. Jika ada kelemahan, itu adalah kekuatannya yang terdistribusi ke seluruh tubuhnya. Namun, kenyataannya, jika suatu titik diserang, kekuatan dari bagian tubuh lain dapat dengan cepat membantunya. Karena itu, tak ada kelemahan untuk bisa menembus dari satu titik, atau lebih tepatnya, pernyataan ini didasarkan pada premis bahwa dia tidak menghadapi kekuatan yang melampaui batas kemampuan pertahanannya dalam sekejap. Namun, kini ia menghadapi masalah ini.
Meskipun Yao Qian hanya menunjukkan kekuatan puncak alam transenden tingkat kelima, ia dengan cerdik menggunakan kekuatan bor untuk langsung menembus baju zirah bermotif naga miliknya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika baju zirah bercorak naga itu terpaksa mundur. Saat ini, ia hanya bisa memelototi Yao Qian dengan penuh kebencian. Tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia telah memikirkannya selama bertahun-tahun. Dan setiap kali ia berada di belakang Yao Qian, hal itu hampir menjadi obsesi baginya. Biasanya, hal itu mungkin tak terlalu penting. Tetapi ketika menyangkut momen krusial seperti itu, hal itu jelas menjadi obsesi. Ia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu ketika kedua belah pihak berimbang, dan mampu meluncurkan tantangan untuk melenyapkan rintangan lama ini sekaligus. Siapa sangka akan berakhir seperti ini. Pada level yang sama, dengan kekuatan yang sama, ia justru dikalahkan. Yao Qian begitu kuat, ini adalah sesuatu yang benar-benar ia tolak. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Kenapa kamu selalu harus selangkah lebih maju dariku? Kenapa? Kenapa? Matanya semakin berbisa, seolah-olah ia sedang menatap musuh bebuyutan. Tidak, ini memang musuh bebuyutan. Ditindas oleh satu orang selama lebih dari 100 tahun. Bisa dibayangkan rasanya. Namun, yang benar-benar menakutkan bukanlah itu, melainkan ketiadaan harapan untuk membalikkan keadaan. Dia mungkin tidak merasakannya sedalam ini sebelumnya. Tetapi kali ini, dia benar-benar membencinya sampai ke akar-akarnya. Pada saat ini, tanpa menunggu Yao Qian mengumumkan kemenangannya, dia dengan gemetar bangkit dari tanah dan berjalan keluar. Tampak agak acak-acakan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menertawakannya. Semua orang baru saja menyaksikan kekuatannya. Dia benar-benar sosok yang luar biasa di daftar 100 teratas. Bahkan, selain mereka yang berada di puncak, kekuatannya cukup untuk memukau semua orang yang hadir. Banyak orang bahkan percaya bahwa dia kalah secara terhormat, karena lawannya kali ini adalah Yao Qian. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena Yao Qian terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga tidak ada yang tahu apakah itu kekuatannya yang sebenarnya. Dan itulah yang paling menakutkan. Melihat peri Cilei pergi, Yao Qian tidak menghentikannya atau mempermalukannya lagi. Karena itu tidak perlu. Ia adalah pemenangnya. Dan itu sudah cukup. Terutama para ahli di tingkat atas. Semua memandang Yao Qian. Tidak seperti mereka yang berada di bawah yang hanya memiliki sedikit keraguan. Mereka hampir yakin bahwa Yao Qian pasti menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, ia tidak akan mampu menghadapi peri Cilei dengan mudah. Karena itu, tidak ada yang berani meremehkan Yao Qian, sang penyelenggara. Mereka awalnya datang untuk berpartisipasi karena kecantikan Yao Qian yang terkenal. Tetapi tampaknya Yao Qian, yang hanya terkenal karena kecantikannya, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Luar biasa, pikir Ye Siwen dalam hati. Bukan karena kekuatan Yao Qian, melainkan karena kebijaksanaan bertarungnya. Inilah yang benar-benar ia kagumi. Kekuatan dapat dipupuk, tetapi kecerdasan tempur tidak dapat ditingkatkan melalui pelatihan. Selain latihan yang keras, hal itu juga bergantung pada bakat. Ye Siwen mengembangkan intuisi dan naluri semacam ini melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Yao Qian menemukan cara untuk menghancurkan armor berpola naga itu dalam sekejap. Kecepatan tersebut sungguh luar biasa. Jika Ye Siwen yang melakukannya, ia mungkin tidak akan menggunakan metode seperti itu. Sebaliknya, ia akan menggunakan kekerasan untuk menghancurkannya. Ia percaya bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara yang paling sederhana. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk mengagumi kebijaksanaan bertarung Yao Qian. Tentu saja, siapa adikku Yao? Dia adikku, Bai Hanmo. Yang tak sengaja mendengar pujian halus Ye Siwen, tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan penuh kebanggaan. Tidak jelas apakah ia memuji Yao Qian, dirinya sendiri, atau keduanya. Saudara buaya, aku datang ke sini terutama demi dirimu. Beranikah kau bertarung? Jika kau bisa mengalahkanku, maka semua yang berhubungan dengan Bi Chen akan terhapus di antara kedua klan kita. Bagaimana menurutmu?
kata Bilik Xuan sambil berdiri. Bab 910 Prediksi Akurat Ye Siwen. Saudara buaya, aku datang ke sini hari ini terutama demi dirimu. Beranikah kau melawanku? Jika kau bisa mengalahkanku, maka semua tentang Bichen sebelumnya akan terhapus di antara kedua klan kita. Bagaimana menurutmu? Kata Bilik Xuan sambil berdiri. Bilik Xuan menatap Ehong dengan tenang dan berkata bahwa meskipun ia datang ke sini demi Bichen, kabar yang ia terima adalah Bichen telah meninggal. Ini adalah fakta mutlak, bukan hanya klan buaya racun Jueying yang mengatakannya, tetapi bahkan sumber internal mereka pun menerima informasi yang sama, yang berarti bahwa itu sepenuhnya benar. Jika Bichen masih hidup, klan ular laut Biying akan mengerahkan seluruh sumber daya mereka untuk memaksa klan buaya racun Jueying menyerahkannya. Namun, karena Bichen sudah mati, tidak ada yang mau memutuskan hubungan sepenuhnya dengan klan buaya racun Jueying hanya karena orang mati. Ini sama sekali tidak layak. Kenapa kamu tidak berani? Kamu tidak punya peluang untuk menang. Buaya Hong hanya sedikit terkejut sebelum mengangguk setuju. Ia memiliki harga diri yang mencegahnya mundur dalam menghadapi tantangan. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang ia lakukan untuk Pangeran Buaya demi menyelesaikan masalah yang muncul kemudian. Sekarang Bichen telah mati. Klan buaya racun Jueying tidak perlu lagi terus melawan klan ular laut Biying demi dirinya. Apakah kita punya peluang menang atau tidak? Kita baru akan tahu setelah kita bertarung. Kata Bilik Xuan dengan tenang. Karena kau bersikeras, aku akan mengabulkan permintaanmu. Buaya Hong mengangguk. Kedua sosok itu melesat memasuki arena. Tatapan mereka berubah sedikit dingin saat saling memandang. Sekalipun bukan karena urusan klan, ahli sekuat itu tetap layak dijual. Kedua belah pihak melepaskan aura mereka seketika, seolah-olah mereka telah sepakat untuk melakukannya secara bersamaan. Kedua aura mengerikan itu bertabrakan di udara, dan udara yang mereka dorong mulai bertabrakan terus-menerus, menghasilkan suara siulan tajam dan menusuk. Tak seorang pun dari mereka menahan diri. Mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka dalam sekejap. Secercah keterkejutan yang tak terlukiskan melintas di mata Ye Siwen. Keduanya ternyata berada di puncak alam transenden tingkat ke-6. Kekuatan mereka bahkan lebih besar daripada Cai Jianben sebelumnya. Keduanya tampaknya juga sudah menduga hal ini, tanpa menunjukkan keterkejutan sama sekali. Adu aura mereka berlanjut secara halus, tetapi Bilik Xuanlah yang tak kuasa menahan diri. Sebilah pedang pendek berkelebat di tangannya, membelah udara dan meninggalkan jejak cahaya zamrud. Secepat kilat, pedang itu melesat ke arah Ehong. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, hampir tanpa suara, dan riak-riak dari belati hijau zamrud itu masih terasa lama setelah dia pergi. Baru pada saat itulah gunung itu meletus sepenuhnya, menyapu sejumlah besar arus udara, yang menunjukkan seberapa cepat letusannya. Kecepatan reaksi buaya Hong sama sekali tidak lambat. Dua cakar baja tiba-tiba muncul di tangannya. Pola susunan yang rumit dan mendalam mengalir di dalam cakar tersebut, dan aura berbahaya terpancar darinya. Wus, buaya Hong langsung meraih udara, menciptakan fluktuasi dahsyat di langit yang berubah menjadi bilah angin, langsung menuju Bilik Xuan yang sedang menerjang ke arahnya. Bang! Pedang pendek Bilik Xuan berbenturan keras dengan bilah angin di langit. Ketajaman pedang pendek Bilik Xuan tak terbayangkan, langsung mengiris bilah angin tersebut. Namun, gerakannya sedikit melambat. Inilah efek yang diinginkan buaya Hong. Cakar bajanya berhasil menggapai dan menangkis bilah pedang yang patah. Dengan suara dentang yang memekakkan telinga, suara logam yang beresonansi terdengar, dan dampak yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Dan dalam arus udara tanpa batas ini, gelombang serangan Bilik Xuan berikutnya datang hampir tanpa henti. Pisau pendeknya melesat maju lagi, diarahkan langsung ke wajah buaya Hong. Kecepatan sekali, bahkan buaya Hong pun agak tercengang. Pupil matanya sedikit mengecil. Namun, kecepatan reaksinya juga tidak lambat, dan ia mengayunkan cakar bajanya yang lain. Cakar itu menebas dari samping, dan jika Bilik Xuan tidak menghindar, ia mungkin akan terbelah dua di tempat. Bilik Xuan tidak punya pilihan selain menghindar terlebih dahulu. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar akan terbelah dua. Setelah menghindari serangan Bilik Xuan,
Serangan balik Ehong menyusul bagai bayangan, bagai lintah, dan tiba seketika. Suara dinginnya langsung terdengar di telinga bilik Xuan. Sudah kubilang, kau tak bisa mengalahkanku. Cakar baja di tangannya, dipenuhi dengan energi sejati yang sangat kuat, merobek langit, melepaskan cahaya yang menyilaukan saat mereka langsung mencengkeram bilik Xuan, seolah-olah mereka dapat merobek langit. Gerakannya luar biasa cepat, hampir seperti kilat, saat ia meraih lengan bilik Xuan. Energi sejati yang dilindungi bilik Xuan di lengannya langsung hancur, dan embusan angin kencang menerjang. Namun, bilik Xuan lebih cepat dan berhasil menghindari pukulan fatal di detik-detik terakhir. Namun, lengan bajunya robek, dan tatapannya langsung berubah serius. Pertarungan dengan Ehong bagaikan pertarungan sehelai rambut di antara mereka. Jika ia meleset sehelai rambut pun, ia bisa mati di tempat. Meskipun ia yakin Ehong tidak akan membunuhnya, cedera serius mungkin tak terelakkan. Sementara itu, banyak seniman bela diri manusia menyaksikan dengan penuh minat. Karena kedua belah pihak bukan manusia, pertempuran itu bagaikan pertarungan sengit bagi mereka. Di mata mereka, semua makhluk laut itu sama, dan mereka akan senang jika semuanya mati. Ye Siwen melirik bilik Xuan, menggelengkan kepalanya, dan berpikir, tidak mungkin. Kak Ye, ada apa? Siapa yang kau bilang salah? Bai Hanmo menatap Ye Siwen dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil. Sejak Ye Siwen membuat prediksi yang sukses, ia tak sabar menunggu Ye Siwen memberikan evaluasi di setiap permainan, dan ia akan sangat bersemangat karenanya. Dia sudah menyadari sejak awal bahwa, dibandingkan dengan Ye Siwen, kekuatannya mungkin tidak kalah. Tetapi dalam hal pengalaman tempur, dia jauh lebih rendah daripada Ye Siwen. Soal ketajaman mata, selain intuisi, yang terpenting adalah pengalaman tempur. Tanpa pengalaman tempur yang memadai dan pengalaman melawan berbagai macam musuh, bagaimana seseorang bisa membuat penilaian yang akurat? Ye Siwen adalah seorang ahli di bidang ini. Ia memiliki pengalaman tempur yang luar biasa dan telah bertarung melawan berbagai jenis musuh, sehingga ia dapat dengan mudah menilai kekuatan atau kelemahan berbagai jenis musuh. Karena Bai Hanmo telah mendengarnya, Ye Siwen tidak keberatan melanjutkan. Aku khawatir bilik Xuan bukan tandingan Ehong. Bagaimana kau tahu? Tanya Bai Hanmo. Meskipun bilik Xuan sedikit menderita kerugian dalam pertukaran sebelumnya, itu bukan apa-apa. Pertukaran baru saja dimulai, karena gaya bertarung bilik Xuan yang bercirikan kecepatan dan serangan kejutan, sangat tidak menguntungkan saat menghadapi Ehong. Kata Ye Siwen, atau lebih tepatnya, gaya bertarung bilik Xuan agak mirip dengan seorang pembunuh. Jika itu serangan kejutan, ia mungkin memiliki peluang untuk menang. Tetapi dalam pertarungan tatap muka, jika ia bertemu lawan yang kuat secara fisik seperti Ehong, maka itu akan sangat buruk, dan itu akan menjadi masalah besar. Karena gaya bertarungnya sebenarnya mirip dengan Crocodile Hiroshi, atau bahkan lebih kuat. Metode yang ia gunakan untuk mengalahkan Cai Jianben sepenuhnya, sebenarnya, inilah metodenya. Tentu saja, bukan berarti tidak ada cara untuk menghadapinya. Misalnya, ada Yudo, atau jika dia kabur, Crocodile Hong mungkin juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, orang-orang seperti Ye Siwen, yang kuat dan cepat, hanya sedikit. Namun, bilik Xuan memilih untuk terlibat dalam konfrontasi langsung, yang merupakan hal yang paling tidak disukainya, dan ia mencari masalah. Jika keduanya bertarung sampai mati, hasilnya belum pasti. Namun, jika mereka hanya bertukar pukulan, bilik Xuan mungkin bukan tandingan Ehong. Kalau terus begini, kekalahan bilik Xuan hanya masalah waktu, kata Ye Siwen tenang. Kali ini, setelah mendengar analisis Ye Siwen, keraguan yang ada berkurang. Kekuatan Ye Siwen telah diakui oleh semua orang melalui pertempuran tadi. Meskipun beberapa orang masih ragu, tak seorang pun berani mengungkapkannya langsung. Tentu saja, ini berdasarkan asumsi bahwa semua prediksi Ye Siwen akurat. Jika tidak, pasti akan ada yang bersedia keluar dan membuktikan bahwa dia salah. Namun, semuanya memang terjadi seperti yang diprediksi Ye Siwen. Seluruh situasi berbalik melawan bilik Xuan. Ketika ia kehilangan kecepatan dan kelincahannya,
Serangan bertubi-tubi Ehong hanya bisa memaksanya mundur terus-menerus, dan ia tak punya cara untuk melawan. Kau bukan tandinganku. Buaya Hong terus menekan ruang gerak Bilik Xuan, menekan kekuatan Bilik Xuan seminimal mungkin. Tanpa ruang yang cukup untuk bermanuver, tingkat ancaman Bilik Xuan sangat berkurang, dan ia hanya bisa terus bertahan melawan serangan krokodil Hong. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, Bilik Xuan mungkin tidak akan kalah. Tetapi di tempat yang sempit ini, kemampuannya benar-benar terbatas. Setelah Buaya Hong memojokkan Bilik Xuan lagi, ia langsung mengakui kekalahan tanpa ragu. Ini hanya kompetisi persahabatan, dan tidak perlu bertarung sampai mati. Kerumunan kembali riuh, bukan hanya karena Buaya Hong dengan mudah mengalahkan Bilik Xuan, tetapi yang lebih penting lagi karena semuanya persis seperti yang diprediksi Ye Siwen. Seperti yang telah diramalkan Ye Siwen, Bilik Xuan tidak mampu mengalahkan Buaya Hong dan akhirnya harus mengakui kekalahan. Inilah yang paling mengejutkan mereka. Jika Ye Siwen bisa memprediksi hasil mereka, itu lain cerita. Karena kekuatan Ye Siwen tampak jauh lebih unggul daripada mereka, jadi tidak mengherankan jika dia bisa melihatnya. Namun, fakta bahwa dia bisa memprediksi hasil pertarungan Ehong dan Bilik Xuan adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Namun, bagi Ye Siwen, menilai hal itu bukanlah hal yang sulit. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, Ye Siwen tidak akan membuat penilaian yang terburu-buru, karena setiap orang memiliki kartu truf. Kecuali jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, sulit untuk menilai pemenang sebelum terungkap. Akan tetapi, jika itu hanya sekadar pertarungan persahabatan, maka hasilnya niscaya jauh lebih sederhana. Karena kamu sudah di sini, tidak perlu kembali ke atas. Ye Siwen, beranikah kamu turun dan bertarung?